Baik, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, di depan kita telah hadir Dr. Beni Wulur SH MHKes selaku Managing Associate di Dr. Beni Wulur SH MHKes and Associate. Beliau berprofesi sebagai advokat, kurator dan pengurus, juga sebagai doktor hukum pidana. Pada kesempatan siang hari ini, beliau akan memaparkan atau memberikan pandangan hukum perihal dugaan investasi bodong dan asuransi lainnya. Agar mempersingkat waktu dan sempat dipersilahkan untuk Pak Beni Wulur. Baik, selamat siang. Sesuai dengan banyaknya permintaan ya dari para klien kami, nasabah-nasabah banyak yang bertanya untuk saya menjelaskan mengenai dugaan pidana ya di bidang dugaan investasi bodong dan juga khususnya di bidang asuransi ya. Jadi di sini saya akan jelaskan dulu ya mengenai hal-hal tersebut ya. Jadi di sini seperti kita tahu banyak sekali ya marketing atau sales ya tiba-tiba datang kemudian menawarkan berbagai produk ya. Asuransi mungkin kita bisa lihat di sini ada asuransi Jiwa Kresna, kemudian ada asuransi Wana Arta ya, kemudian ada Prudensial, ada Generali, ada AIA, ada CUP ya, terus ada Sequis ya, ada Manulife, banyaklah asuransi, ada asuransi A, B, C dan D. Nah, perusahaan-perusahaan asuransi ini sebetulnya kita juga bisa lihat ada perusahaan asuransi yang profesional yang memang menerangkan produknya dengan benar tanpa diduga ya juga tidak ada dugaan untuk boleh dibilang nasabah-nasabah asal ketarik beli produknya kemudian nanti nasabah ini akhirnya merasa tidak puas dan sebagainya. Ini sering terjadi ya. Jadi di sini banyak sekali dugaan-dugaan yang nasabah ini marah-marah, kecewa dan sebagainya setelah membeli produk. Kenapa? Karena patut diduga tidak di-training daripada marketing ini atau sales-salesnya ya. Jadi sales atau marketing ini datang ke Bapak Ibu, belilah produk misalnya unit link ya, misalnya nih. Dalam 5 tahun uangnya kembali utuh, nggak akan mungkin berkurang 1000%, 900%. Nah setelah dibeli ternyata 5 tahun kemudian uangnya tidak bertumbuh, bahkan berkurang. Ketika komplain ya tidak bisa dijawab ya, yang ada uang hilang, akhirnya kecewa ya. Bahkan ada beberapa asuransi yang sekarang malah gagal bayar. Contohnya Adi Sarana Wana Arta ya, contoh seperti itu ya. Ini salah satu yang sampai sekarang gagal bayar. Nah jadi marketing mau dari Prudensial, mau dari Sequis dan sebagainya, kalau cara menawarkannya benar tidak masalah. Tapi kalau patut diduga yang tadi saya bilang, nah ternyata itu disampaikan dan tidak sesuai dengan faktanya, bisa dianggap ada dugaan penipuan. Kenapa? Ya siapa sih yang bisa jamin unit link ya, jual main saham, jual beli saham dan sebagainya menjamin selalu untung. Saham itu fluktuatif, bisa naik bisa rugi ya. Nah jadi di sini hati-hati ya dengan para marketing, sales, bahkan perusahaannya sendiri. Kalau ada di antara hal-hal itu terjadi, maka kita bisa lakukan tuntutan baik secara pidana maupun perdata ya kepada perusahaannya. Kalau memang terlibat itu juga bisa ketarik, dan ada pasal 55 KUHP yang pidana ya turut serta ya. Untuk pasal-pasal yang bisa dikenakan kepada perusahaan asuransi sendiri memang macam-macam. Misalnya ada pasal 372 KUHP tentang penggelapan, pasal 378 KUHP itu penipuannya, pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian itu ada ya. Jadi barang siapa orang yang menggelapkan premi dan kontribusi dan sebagainya untuk khususnya di bidang perasuransian itu ada. Kemudian ada pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, ada pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Jadi kalau uang dari hasil yang diduga digelapkan itu kemudian digunakan untuk usaha lain dan sebagainya, ya boleh dibilang istilahnya cuci uang. Nah itu ancaman hukumannya bahkan bisa sampai 20 tahun
Ya, jadi hati-hati nih kalau menjajakan, sekali lagi nih, menjajakan atau menjual produk ya. Jadi atau khususnya ya kadang-kadang yang ditawarkan adalah unit link ya. Nah, unit link kemudian dijamin 5 tahun nggak usah bayar apa-apa, itu harus bisa dibuktikan betul-betul bisa ya. Karena apa? Karena saya udah kasih tahu tadi, patut diduga kalau menjanjikan itu sebetulnya bagaimana Anda bisa menjamin ya saham itu bisa naik bisa turun. Sekali lagi nih, sekarang contoh pandemi kemarin COVID-19 itu semua saham juga turun semua harganya ya. Bahkan ada beberapa perusahaan reksadana menawarkan bunga fix, itu sebetulnya juga tidak boleh ya. Itu ada pelanggaran juga, ada dugaan penipuan juga ya. Bagaimana mungkin beli repo juga katanya bisa di buyback dengan harga yang bisa dijamin juga tidak akan rugi, pasti bahkan untung dan sebagainya. Itu juga patut diduga terjadi ya, dugaan penipuan dan sebagainya tadi. Nah, di sini yang saya mau sampaikan ya. Nah, jadi sekali lagi nih hati-hati ya. Nah, kemudian untuk pendapatan asuransi sendiri, kita tahu kadang-kadang kita kalau mau ikut asuransi kan ada yang tradisional, ada yang kita ikut unit link dan sebagainya. Nah, itu kita mesti pilih itu yang benar ya. Hati-hati nih. Karena gini, pengusaha-pengusaha juga, perusahaan-perusahahan juga ini harus transparan dan terbuka. OJK juga harusnya mengawasi seluruh perusahaan ini. Ya, jangan sampai terjadi gagal bayar seperti ini. Saya ambil contoh begini, suatu perusahaan ya, kalau di tempat dikelola dengan benar dan sebagainya kan seharusnya hal-hal seperti perusahaan gagal bayar ini tidak terjadi. Saya ambil contoh, kita ikut asuransi, ikut untuk jaminan kematian, jaminan kesehatan, jaminan hari tua kita, kemudian kita juga sebagian ada ikut investasi. Nah, ternyata pendapatan dananya tidak sesuai ya, yang seharusnya untuk kesehatan, untuk jaminan hari tua dan sebagainya dipakai semua untuk misalnya difokuskan untuk jual beli saham dan sebagainya, permainannya lebih banyak di unit link seluruhnya, padahal nggak ada persetujuan nasabahnya sebagainya, pendapatannya juga nggak sesuai. Nah, ini bisa yang saya bilang tadi, ada dugaan tindak pidana baik di bidang perdata maupun di bidang pidana ya, jadi bisa dilakukan tuntutan hukum. Nah, saya tadi udah sampaikan contoh ya. Nah, jadi kalau perusahaan asuransi misalnya mendidik ya, semua salesnya ternyata diduga salah tuh didiknya, perusahaannya juga bisa ikut kena ya. Dan kalau dia juga lalai mengawasi marketingnya, kok hampir semua marketing bilangnya begitu, kok bisa perusahaannya nggak tahu, nah itu kan bisa kena karena lalainya. Nah, kalau bahkan dengan sengajanya bisa kena unsur juga, dia memang dia yang misalnya menyuruh para agennya berbuat begitu, kena dia pasal 5 ya, 55 ya, pasal 55 turut serta. Ya, kalau dugaan penggelapan itu 372, dugaan penipuan itu 378. Ya, kemudian kalau uang itu dipakai untuk bisnis lainnya dan sebagainya, itu dugaan cuci uang, itu bisa ancaman maksimal sampai 20 tahun. Nah, jadi kalau pasal 1365 Perdata itu kalau karena salahnya bisa diminta ganti rugi ya. Nah, jadi itu kalau orang berbuat salah karena perbuatan non hukum misalnya, itu bisa diminta ganti rugi. 1366 karena lalainya bisa diminta ganti rugi ya. Nah, itu yang saya harus jelaskan. Kemudian 1367 Perdata ya. Nah, itu artinya seorang majikan itu bisa bertanggung jawab atas kesalahan bawahannya. Seperti tadi saya ambil contoh, memang perusahaan terlibat juga dia menangani seperti itu ya. Supir daripada perusahaan misalnya menabrak ya, kadang secara perdatanya, kalau pidananya memang supir itu yang kena, tapi perdatanya kadang majikan ikut tanggung jawab, kena ditarik di 1367. Nah, jadi kita bisa melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata, kan begitu ya. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi ini berlaku umum ya untuk perusahaan-perusahaan asuransi atau perusahaan-perusahaan apapun juga yang tadi saya sampaikan kira-kira melakukan pelanggaran seperti itu. Nah, khususnya untuk Wana Arta sendiri, saya kebetulan juga pegang nasabah Wana Arta. Di sini juga saya melihat dan menyoroti juga atas perbuatan OJK yang saya duga melakukan tebang pilih. Sekarang apakah ada kalau perusahaan itu misalnya di sini seperti Jiwasraya, ada perusahaan seperti Jiwasraya, kemudian ada Bumi Arta, kemudian ada perusahaan misalnya AJK Asuransi Jiwa Kresna ya, ada Wana Arta. Nah, yang satu kena PKU sebagian, yang satu kena PKU seluruhnya, satu lagi nggak kena sanksi, satunya lagi dikasih kelonggaran, apa boleh? Jiwasraya saya pikir sanksinya apa, coba saya tanya ya. Kemudian Bumi Putra apa? AJK udah bayar nasabahnya, nah dia malah di PKU seluruhnya ya, sampai nggak bisa jualan.
Wana Arta kapan itu dikasih sanksi? Bahkan waktu itu sempat cuma PKU sebagian ketika Kresna sudah kena PKU seluruhnya. Nah itu di mana keadilannya? Sementara minusnya ribuan yang Wana Arta, Kresna cuma ratusan, 300 sekian. Nah ini yang saya juga mau tanyakan kepada OJK. Kemudian apakah OJK awasi perusahaan-perusahaan seluruh asuransi yang ada di Indonesia? Apakah betul mengawasi Prudensial? Apakah betul mengawasi Manulife? Apakah betul mengawasi Sequis? Apakah betul mengawasi seluruh perusahaan yang ada di sini ya? Karena walaupun bagaimana itu semua marketingnya dan segala sesuatunya juga berbisnis semua kan di sini ya, di Indonesia ini ya. Nah itu yang saya juga mau sampaikan ya. Nah kemudian saya mau sampaikan lagi di sini ya. Jadi perusahaan itu juga memang ada ya, banyak yang lari katanya ya lebih aman kalau perusahaan itu perusahaan ada di berbagai negara ya, mungkin kalau untuk jatuh sulit ya, tapi kalau marketingnya ternyata patut diduga, tadi saya bilang melakukan dugaan-dugaan perbuatan yang cara menerangkannya juga sehingga diduga menyesatkan sehingga tidak sesuai kan juga ini bagaimana, kan harusnya juga tidak boleh seperti itu ya, resikonya kan harus diterangkan kalau menjualkan produk. Nah di sini saya lihat ada pelanggaran juga dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta ya, berdasarkan kesaksian yang diberikan Daniel Halim sebagai Direktur Keuangan dan Investasi PT Wana Arta ya, di bawah sumpah pada salinan putusan nomor ya, di sini ada nomor 29 garis miring Pitsus garis miring TPK garis miring 2020 garis miring PN titik JKT titik PST ya, Jakarta Pusat ya. Jadi di sini ada pelanggaran tidak ada akta repo tahun 2018, tidak disesuaikan perjanjian secara tertulis. POJK yang dilanggar itu POJK nomor 9 tahun 2015 contoh pasal 2 ya, lembaga jasa keuangan yang melakukan transaksi repo wajib mengikuti ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan ini. Kemudian pasal 4 ayat 1-nya setiap transaksi repo wajib berdasarkan pada perjanjian tertulis. Pasal 5 ayat 1 setiap perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 wajib menerapkan GMRA Indonesia yang diterbitkan oleh otoritas jasa keuangan atau pihak lain yang diakui oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian pada tahun 2018 Divisi Investasi Perusahaan tidak melakukan kajian atas saham repo dari PT Hansen. Ada POJK No 71 tahun 2016 ya, pasal 5 ayat 1 perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi. POJK No 9 tahun 2015 pasal 6 ayat 1 huruf E dan F, lembaga jasa keuangan yang melakukan transaksi repo wajib terlebih dahulu ya memenuhi ketentuan sebagai berikut: memiliki kebijakan prosedur dan pengendalian internal yang memadai, memiliki manajemen risiko dalam menangani risiko yang timbul ya dari transaksi repo. Nah ini semua ya saya sampaikan. Jadi ya saya juga makanya di sini saya mau tanya ya pejabat-pejabat OJK di sini gimana tindakannya, dan kemudian kita juga berharap apabila kita melakukan laporan pidana, kita juga sudah ada klien kami melakukan laporan pidana juga ya untuk Wana Arta dan sebagainya. Nah itu kami mohon dugaan-dugaan pidana ini tolong disoroti ya oleh pejabat-pejabat kepolisian dan sebagainya supaya mereka segera ditindak ya, karena yang namanya turut serta itu kita mesti periksa ya. Kalau kebijakan itu juga lahir dari direktur komisaris ya, periksa lah direktur komisaris. Bahkan kalau ada aliran dana yang kepada istri, pacar, anak, keponakan dan sebagainya, tolong itu pun diperiksa ya, bekerja untuk kita cek semuanya, karena di sini sudah banyak korbannya ya. Dan tolong diterapkan juga perusahaan-perusahaan asuransi lainnya, jangan sampai ada dugaan-dugaan ya penjualan dari sales-sales asuransi dimanapun juga itu tidak sesuai dengan faktanya, dan penempatan dana itu juga harus betul-betul diawasi ya, jangan sampai yang harusnya untuk kesehatan dan sebagainya malah digunakannya untuk yang lain dan sebagainya, misalnya seluruhnya malah dipakai dan diputar untuk jual beli saham, main saham dan sebagainya, sampai akhirnya masyarakat di sini dirugikan ketika udah jatuh tempo mau ditarik dananya jadi nggak bisa kan begitu. Nah ini siapa sekarang yang bertanggung jawab sampai triliunan ya, ada yang semua uangnya ada yang diinvestasikan masuk di sana, ini siapa yang tanggung jawab ya, sampai triliunan masyarakat mengalami kerugian, siapa sekarang yang bertanggung jawab atas ini semua? Makanya di sini ya hati-hati ya, bukan hanya asuransi Kresna maupun asuransi AJK ataupun Wana Arta, perusahaan-perusahaan
asuransi lainnya dan reksadana ataupun juga perusahaan-perusahaan lainnya juga ya tolong ini betul-betul ditertibkan ya, karena yang tadi saya sampaikan ini bisa sangat merugikan masyarakat ya kalau ini tidak diawasi dengan ketat dan tidak ditindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ya. Demikian dari saya ya, Dr. Benny Wulur. Salam sehat, mudah-mudahan keadilan dan kebenaran berpihak pada kita semua dan apa yang kita perjuangkan dapat berhasil, dana dari Bapak Ibu semua dapat kembali dan khususnya pada klien saya bisa kembali lagi hak-haknya. Terima kasih. Salam sehat.